warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Adakah yang tidak hadir? Masuk semua ya? Ada, Bu. Hadir, ya alhamdulillah. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Pelajaran ini. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu akan memberikan pretest dulu kepada kalian ya. Kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan dulu materi tentang sebelumnya yang telah kalian pelajari. Yaitu tentang apa? Zat dan klasifikasi zat, kemudian sifat fisika dan sifat kimia zat. Ya. Ada yang ingat apa itu zat atau apa itu materi? Ada yang tahu? Ya, materi silakan. merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, Bu. Ya, bagus Anas. Jadi, zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, sebenarnya ini adalah materi yang sangat mudah yang sudah kita pelajari di bangku SMP, ya kan? Benar? Iya. Nah, selanjutnya, berdasarkan wujudnya, zat itu ada 3, ya kan? Iya, Bu. Ada apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan Dina. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Contohnya yang zat tunggal, contohnya seperti apa, Dina? Zat tunggal contohnya seperti unsur dan senyawa, Bu. Kalau yang campuran? Seperti larutan dan koloid. Nah, sekarang sifat fisika. Ada yang masih ingat sifat fisika itu apa? Oke, silahkan Fitri. Sifat fisika merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisika zat tersebut. Iya, benar ya. Jadi sifat fisika itu adalah sifat yang tidak mengubah sifat asli zat tersebut. Nah, begitu. Sedangkan sifat kimia, ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Ayu. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berkaitan erat dengan reaksi dan perubahannya. Jika bertemu dengan zat lain dan menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, kalian nanti setelah belajar ini adalah mampu memilih contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Yang ketiga, dapat menganalisis peristiwa perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, dapat membuat kesimpulan mengenai kaitan fenomena yang terjadi perubahan zat terhadap lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Jadi,
Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran setelah kita belajar ini. Baik, di sini Ibu punya gambar, silahkan kalian amati. Gambar apa yang kalian lihat itu? Iya, ada yang tahu perubahan apa saja yang terjadi pada gambar ini? Ya, silahkan Vita. Yang termasuk perubahan kimia, kertas dibakar menjadi arang, pembuatan tempe yang mengalami fermentasi, kembang api. Ya, ada yang lain? Apakah lilin ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jadi pada lilin di sini ada 2 perubahan. Ketika sumbunya dinyalakan api, sumbunya menjadi berubah warna, kan terbakar ya, menjadi arang juga. Itu namanya perubahan kimia. Sedangkan lilin yang meleleh karena akibat adanya panas itu adalah perubahan fisika. Jadi seperti itu ya. Jadi pada lilin ada 2 juga perubahan, yaitu perubahan fisika dan kimia. Nah, ketika kalian melihat margarin, apa yang ada di benak kalian? Dalam kehidupan sehari-hari menggunakan margarin, terutama pada saat apa, Nak? Apa, Amel? Yang nyaring dong. Membuat kue. Jadi margarin untuk membuat kue. Untuk apa lagi? Menumis sayur. Ya, jadi margarin sering kita gunakan sebagai pengganti minyak untuk menumis sayur. Nah, selain itu, apa kira-kira yang ada di benak kalian ketika kalian melihat margarin yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini? Oke, Dina, silahkan. Bagaimana proses pembuatan margarin? Apakah di proses pembuatan margarin ada perubahan fisika dan kimia? Oke, itu yang dimaksud Ibu ya. Jadi, bagaimanakah proses pembuatan margarin? Apakah di proses pembuatan margarin ini ada perubahan fisika dan perubahan kimianya? Nah, silahkan kalian simak. Di sini Ibu punya video. Jadi video ini adalah video tentang proses pembuatan margarin. Silahkan kalian berbentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu tunjuk kemarin. Masih ingat kan ya? Silahkan perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Dari permasalahan yang telah tadi diungkapkan, kalian carilah solusinya. Di dalam LKPD tersebut sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi di situ juga sudah Ibu tulis tentang artikel proses pembuatan margarin. Silahkan kalian jawab, diskusikan bersama kelompoknya, manfaatkan media pembelajaran seperti buku paket dan Chromebook. Melalui media internet, kalian cari referensinya di situ. Ayo. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ya, apa Vita? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Yakin sudah? Coba dibuat lagi.
sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita. Yang pertama, bahan pembuatan margarin adalah minyak sayur, lemak nabati, garam, PCO atau virgin coconut oil, susu UHT, 2 buah kuning telur, dan perasan jeruk lemon. Di pembuatan margarin kali ini, perubahan fisikanya adalah pada akhir proses pembuatan margarin, campuran yang telah dimix dimasukkan ke lemari pendingin yang awalnya masih berbentuk cair berubah menjadi padat. Sedangkan perubahan kimianya adalah semua bahan yang awalnya mempunyai komposisi berbeda setelah dicampur semuanya berubah menjadi zat baru atau menjadi margarin. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain dengan hasil presentasi dari kelompok 3? Contohnya apa ya dalam presentasi? Ya, Anas dari kelompok 2. Apa? Cabai. Cabai yang sudah matang, awalnya warnanya apa? Hijau, kemudian berubah menjadi merah. Itu ya contohnya ya. Jadi selain cabai ada yang besi berkarat. Jadi kalau besi yang berkarat awalnya yang besi warnanya terang ya, seperti warna besi, contohnya paku misalnya ya. Kalau sudah lama-lama ada di luar ruangan, kemudian terkena udara bebas dan terkena hujan, itu akan bereaksi dengan oksigen dan juga air akan menjadi besi yang berkarat. Awalnya besi itu adalah unsur Fe. Kemudian ketika dia bergabung dengan O2 dan air H2O, maka di sini ion ya, ion H2+ berikatan dengan O2 dan H2O akan menghasilkan Fe2O3 H2O plus H+. Jadi ini adalah reaksi kimia pada besi berkarat. Ya, komposisinya berubah dan warnanya juga berubah. Itu masuk kepada ciri perubahan kimia. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Boleh silahkan duduk kembali kelompok 3. Akhiri. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Dari yang sudah kita pelajari tadi bahwa dari proses pembuatan margarin ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada proses perubahan fisikanya di situ adalah ketika semua bahan dicampurkan ya, setelah menjadi campuran atau campuran menjadi margarin, tetapi kan margarinnya masih berbentuk cair. Nah, supaya menjadi padat, itu dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Perubahan dari cair menjadi padat disitulah yang dinamakan dengan perubahan fisika. Sedangkan pada perubahan kimia yaitu ketika
semua bahan yang awalnya komposisinya berbeda kan ya, ada minyak nabati, ada atau minyak sayur, ada garam, ada susu, ada kuning telur, semuanya dicampur menjadi satu, dimix, kemudian menghasilkan zat baru yang bernama margarin. Perubahan inilah yang dinamakan dengan perubahan kimia. Dari situ kita bisa lihat bahwa ciri perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Komposisi yang di awal dengan yang di akhir tetap tidak berubah. Sedangkan pada ciri-ciri perubahan kimianya yaitu komposisi yang dari awal dan akhir itu berbeda. Jadi menghasilkan zat baru. Dan pada proses perubahan kimia di sini itu tidak bisa kembali ke semula. Seperti misalnya kertas dibakar, yang awalnya putih kita bakar menjadi arang. Terjadi perubahan warna kan ya. Kemudian perubahan kimia yang menghasilkan gas selain itu apa? Maksudnya yang menghasilkan warna. Contoh lain, misalnya kalian punya buah apel. Kalau kalian gigit buah apelnya, lama-lama kalian biarkan, warna buah apelnya berubah apa tidak? Berubah jadi warna apa? Kecoklatan. Kenapa bisa berubah? Iya, karena itu terjadi perubahan kimia. Kok iya, perubahan apa yang terjadi? Ya itu karena apel itu bereaksi dengan oksigen, ya kan, di udara. Kemudian terjadilah oksidasi enzim. Di dalam buah apel itu ada yang namanya polifenol oksidase, yaitu PPO yang jika bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan melanin atau warna kecoklatan. Jadi makanya disebut sebagai perubahan kimia. Sedangkan contoh lain yang perubahan kimia yang menghasilkan gas apa? Yaitu logam seng yang direaksikan dengan larutan asam sulfat atau H2SO4 akan terbentuk seng sulfat dan sejumlah gelembung-gelembung gas hidrogen. Jadi ketika seng direaksikan dengan larutan asam sulfat, itu akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Reaksinya juga hasilnya berbeda dari awal ya, komposisinya gitu. Ya, begitu ya. Dari pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa ada yang mau menyimpulkan ke Ibu? Ya, silahkan Diki. Jadi kemudiannya perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru, memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke semula. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat yang baru, sedangkan perubahan kimia menimbulkan yang zat baru. Itu tadi penjelasan dari Ibu pembelajaran hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Setelah ini kalian Ibu kasih post test, yaitu soal yang sama tadi kalian kerjakan lagi. Ibu pengen tahu setelah kalian mendapatkan materi, apakah ada peningkatan jawabannya gitu ya. Kerjakan. Dikumpulkan. Pembelajaran karena sudah selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kalian semua.
Dan semoga kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang energi ya. Silakan kalian baca di rumahnya bukunya tentang materi energi untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Pada ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.